Ini semua lembah dulu. Sampai ke Ka'bah itu lembah. Kalau kita baca Quran surah 14 Ibrahim alaihissalam ayat 35 sampai 37 kita jelas temukan kalimat di wadin ghairi di zara'in 'inda baitikal muharram. Jadi samping Ka'bah itu sejak eranya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lembah yang tandus. Ya, sudah lembah yang tandus. Nanti fadilah keutamaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di Al-Baqarah di ayat 126 menjadikan tempat itu berkah 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah sudah kabulkan doanya, dijanjikan akan diberkahi. Nah ini jadi sunnah. Jadi sunnahnya itu salah satunya kalau Anda tugas dan pindah tempat, jangan lihat tempatnya, semua bumi Allah. Jangan lihat saya pindah kok ke tempat yang gersang, di institusinya misalnya gersang, atau di tempat kerjanya kok areanya nggak enak kelihatannya. Ingat, spirit Mekah mengajarkan, kalau kita sedang umrah, spirit Mekah mengajarkan semua bumi yang kita tempati punya siapa? Allah. Ya Allah. Kalau sudah punya Allah, kembalikan kepada pemiliknya, maka berdoa minta keberkahan di tempat kita berpijak itu. Nah, itu spirit awalnya. Jadi di Islam tuh nggak ada putus asa. Ya, dimanapun Anda ditempatkan, mau di Indonesia, mau di luar negeri, jangan lihat semua dengan sifat-sifat pesimis, semua optimis. Gak mungkin Allah tempatkan kita di tempat manapun, baik itu tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya, kecuali Allah punya tujuan. Ya, dan di situ diuji keimanan kita. Katanya yakin dengan Allah. Kenapa ketika ditempatkan pada yang terbaik kita kemudian mengeluh? Itu poinnya. Ya, Nabi Ibrahim itu tempatnya paling tidak ideal. Nabi Ismail paling tidak ideal. Anda bayangkan baru lahir, bayi merah itu dibawa ke tempat tandus yang nggak ada sumber air, ya kan? Tapi keduanya optimis. Begitu optimis, yang paling menarik tuh suaminya kan tinggalkan Sayyidah Hajar itu, ditinggal dengan anaknya aja. Nah pesan kedua adalah di peristiwa ini, nanti saya balik ke kehidupan kita kekinian. Pesan keduanya, boleh jadi dalam kehidupan berumah tangga itu akan ada tugas-tugas yang menjadikan keluarga terpisah satu dengan yang lain. Imma itu suami dengan istri, ayah dengan ibu dan anak, atau anak pergi jauh dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali tarbiyah saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Lihat komennya Sayyidah Hajar alaihissalam. Anda bisa kebayang nggak kalau ibu jadi Sayyidah Hajar, baru lahiran ya, diajak ke tempat jauh, bayi masih merah, begitu sudah tiba di tempat itu nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas, rumah nggak dibangunkan, tiba-tiba suami pergi. Pamit dulu ya, katanya. Kira-kira apa komennya? Tega banget, kan? Baik. Ya, lihat kalimatnya, cuma nanya. Ini diabadikan beberapa dalam kalimat ahli sejarah. Ahadza min amrillah, satu kalimat. Ini poin nih. Ahadza min amrillah, sayang, ini perintah Allah bukan? Ya, beliau cuma sampaikan ini perintah Allah. Gak nengok lagi sudah jalan. Ya, jadi bayangkan ya, ada keyakinan, nah itulah iman. Jadi iman itu yakin tanpa ragu. Dengan keyakinan paripurna itu cuma dengar kalimat perintah Allah, selesai. Gak ada nanya, gak ada macam-macam, gak ada konfirmasi. Jadi bawa spirit itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan semua landscape hidup itu sebagai petunjuk dan kadar yang Allah tetapkan, itulah pilar yang keenam, qada dan qadar. Jadi kalau kita merasakan, oh saya Allah tugaskan, apa yang Allah inginkan dari pekerjaan saya, apa yang Allah inginkan dari kehidupan saya, bawa fikirnya, bawa pelajarannya, tarbiyahkan keluarga. Ingatkan, saya kalau berangkat dakwah, saya sampaikan istri saya, kasih tahu anak-anak ya, Buya mengajar. Ya, nanti kalau saya datang, saya sampaikan ke anak-anak, ya, Bunda sudah menemani, Bunda masak, Bunda ini sayangi, doakan. Jadi semua hidup. Ketika satu pergi, yang lain hidup. Ketika yang lain pergi, yang lain hidup. Nah ini poin, jangan sampai nanti ada tugas mesti berangkat, justru anak-anak mestinya kuat, ibu-ibunya malah kemudian menurunkan lagi spirit anaknya. Tidak hidup di dalamnya. Lalu minta kepada Allah diberkahi. Jadi kalau suami tugas, doakan. Jadi boleh, kadang kan yang suka tidak imbang kan. Jadi kalau suami dinas, yang doakan istri kan, ya kan? Nah di fikih Quran nggak begitu. Suami juga mendoakan yang di rumah. Jadi yang di rumah mendoakan kelancaran yang berangkat yang sabar mendoakan yang di rumah. Makanya Nabi Ibrahim sebelum berangkat itu beliau berdoa, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Satu, ya Allah berikan ketenangan pada keluargaku. Berikan kenyamanan. Ya, warzuqhu, kemudian berikan rizki yang mencukupkan bahkan melimpah supaya tenang, nyaman. Baik, oke. Jadi sudah kembali, sudah balik dalam kehidupan itu, apa yang terjadi kemudian tempatnya jadi berkah. Ya, maka yang sekarang ini yang kita dapatkan, yang tadinya nggak ada bangunan, yang nggak ada buah-buahan, ada makanan banyak dan sebagainya, itu fadilah doa seorang ayah yang sedang bertugas. Gitu. Jadi landscape-nya bawah, jangan lihat Mekahnya. Kita itu dijalankan ke Mekah bukan untuk mengkultuskan Mekah,
tapi membawa value kemuliaan dari Mekah diterapkan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, kalau tugas ditempatkan dimanapun, isi dengan doa, jalani dan yakin sama Allah. Itu bagian pertamanya. Jelas? Oke, saya teruskan. Lalu berlanjut era, ini lembah semuanya. Tandus. Nah, ini bebatuannya kayak gitu tuh, padat sekali. Makanya minyaknya flat gitu ya, di balik rahasianya. Ini yang sebelah kiri, yang sekarang ada istana besar. Ini bukit khusus penanda kekuasaan. Jadi kalau kita lihat ini banyak bukit, bukit. Tapi kenapa yang ini jadi spesial? Kenapa istananya dibikin di sini bukan di sebelah sana misalnya? Karena bukit ini sejak zaman dulu sampai zaman jahiliyah sampai sekarang ini bukit penanda kekuasaan. Jadi dulu kalau ada orang yang ingin menunjukkan kuasanya, dia akan naik ke bukit itu dan memberikan banyak perintah atau informasi. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu beliau naik ke atas bukit ini untuk menyampaikan informasi telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ingin memberikan kesan bahwa kehidupan dan kekuasaan akan berubah. Nah, sekarang yang memegang kekuasaan di Saudi ini ya ada satu bagian dinasti, dan dia bangun istana untuk memberikan kesan bahwa yang pimpin sekarang itu. Jelas ya? Baik, ini jadi penting nanti karena semua elit-elit di kalangan jahiliyah, kalau mereka satu ingin rapat, dua ingin kontes kekayaan, kontes kemampuan, semua tempat paling elit di sini. Termasuk para penyair, penyanyi, pujangga. Jadi kontesnya di sini. Siapa yang paling hebat, 7 urutan pertama, nanti dituliskan syairnya dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Itu yang menjadi kain kiswah nanti dan diganti tulisannya dengan Al-Quran. Itu asal mula sejarahnya. Baik, di sana Abu Jahal, kemudian di sana beberapa keluarga Nabi termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya masuk kepada 2 bagian saja dengan cepat, nanti kita